Yo hello guys, balik lagi bersama saya di Zak Tutorial. Jadi kali ini aku bakalan tutorialin jedak-jeduk yang lagi viral di TikTok. Buat kalian yang baru join ataupun yang baru gabung di channel ini, jangan lupa kalian like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya. Biar nanti ketika aku upload video terbaru, ada notifikasi yang keluar di beranda HP kalian. Dan jangan lupa juga kalian follow akun TikTok aku, untuk linknya aku udah sediain di kolom komentar. Tanpa berlama-lama, di sini kita langsung masuk saja ke bagian tutorialnya. Pertama-tama di sini kalian klik dulu bagian yang plus, pilih bagian buat proyek. Nah, jika sudah, tinggal kalian masukin aja bagian sound beserta beatnya. Untuk semua bahannya udah aku sediain di kolom komentar, tinggal kalian cek aja ya. Nah, di sini aku sudah menambahkan sound beserta beatnya sampai di bagian detik 12.20. Jika kalian sudah menambahkan sound beserta beatnya, kalian kembali dulu di bagian awal. Kalian klik bagian yang plus, pilih bagian media, lalu kalian tambahkan foto yang mau kalian edit. Misalnya di sini aku contohin pakai foto yang ini. Untuk fotonya panjangin aja sampai di bagian detik 504 menggunakan yang ini. Jika sudah, pilih bagian move dan transport, pilih bagian yang ketiga, tandain di bagian sini dan di bagian detik 4. Untuk di bagian tengah-tengah sini, kalian zoom aja fotonya menjadi 14.50. Checklist. Masuk tengah, pilih aja kurva yang ketiga seperti ini. Untuk sebelahnya kedua seperti ini. Jika sudah, kembali. Masuk aja di bagian detik 4. Kalian pilih bagian yang plus, pilih bagian media, lalu tambahkan foto yang berbeda. Untuk fotonya panjangin aja sampai di bagian detik 8.16 menggunakan yang ini. Jika sudah, kalian pangkas fotonya di bagian detik 504 menggunakan yang ini. Kalian klik dulu foto yang udah kalian pangkas, pilih bagian move dan transport, pilih bagian yang kedua, tandain di akhir. Untuk di awal sini kalian putar aja menjadi 180. Masuk ke tengah, pilih bagian kurva, pilih yang keempat, atur seperti ini. Jika sudah, kembali. Kalian klik dulu foto di bagian detik 504, kalian pilih bagian move dan transport, pilih bagian yang ketiga, tandain di awal, langkah 1 bit tandain, langkah 1 bit tandain, dan di bagian detik 620. Untuk di bagian detik 608, kalian zoom aja fotonya menjadi sekitar 15.00. Checklist. Di bagian detik 602 tandain aja, dan di bagian detik 515 kalian zoom fotonya menjadi 13.50. Checklist. Lalu kalian masuk aja di bagian detik 707 tandain, langkah 1 bit tandain, dan di bagian detik 805. Untuk di bagian detik 724 ubah aja fotonya menjadi 15.00. Di bagian sini tandain aja, dan di bagian detik 701 ubah menjadi 13.50. Checklist. Masuk aja ke bagian tengah awal, pilih bagian kurva, pilih titik 3, lalu kalian aktifkan overshoot. Atur aja kurvanya seperti ini ya. Jika sudah, kalian klik titik 3, lalu kalian salin, klik titik 3 lagi, tempel kurva ke semua bingkai utama. Oke, jika sudah, kalian pangkas aja fotonya sesuai bit sampai di bagian akhir ya. Kalian masuk aja di bagian detik 707, pilih bagian yang plus, pilih bagian media, lalu kalian tambahkan foto yang berbeda. Misalnya aku contohin pakai foto yang ini. Untuk fotonya panjangin aja sampai di bagian detik 11.05 menggunakan yang ini. Lalu kalian pangkas fotonya di bagian detik 8.16 menggunakan tengah ini. Pilih dulu bagian foto yang udah kalian pangkas, pilih bagian move dan transport, pilih yang ketiga, tandain di bagian akhir, dan di bagian detik 8.05 ubah yang 1080 menjadi 400. Checklist. Masuk ke tengah, pilih bagian kurva, pilih titik 3, lalu kalian tempel. Untuk kurvanya atur seperti ini ya, geser ke atas sedikit. Jika sudah, kembali, pilih bagian yang pertama, tandain di bagian sini ya, di bagian detik 707, di bagian detik 724, dan di bagian detik 805. Untuk di bagian awal sini geser aja fotonya ke kiri sampai hilang. Tahan keyframe, geser ke awal. Untuk di bagian detik 724 kalian geser aja fotonya ke kanan seperti ini. Masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva, pilih yang ketiga, titik 3 nonaktif. Atur kurvanya seperti ini. Untuk di sebelahnya keempat,
Kembali lagi, pilih bagian efek, tambahkan aja efek, masuk aja ke bagian 3D, pilih bagian balik layar. Untuk bagian balik layar, untuk sudutnya tandain aja di bagian awal 0, di bagian detik 724 ubah aja menjadi 360. Oke, masuk ke tengah, pilih bagian kurva, pilih yang keempat. Oke, tambahkan satu efek lagi, masuk aja ke bagian blur, pilih bagian buram gerak ya. Dan nanti hasilnya itu seperti ini. Oke, jika sudah tinggal kalian klik aja foto yang panjang di sebelahnya, pilih bagian move, pilih yang ketiga, tandain di bagian detik 816 dan di bagian detik 920. Untuk di bagian detik 816 kalian zoom aja fotonya menjadi 1600, checklist. Ini geser aja ke bagian awal, masuk tengah, pilih bagian kurva, pilih yang ketiga, atur seperti ini. Kembali, lalu kalian tandain aja di bagian tengah sini ya, tandain dan di bagian tengah sini. Bentar. Untuk di bagian tengah sini ubah aja menjadi 1600. Di bagian sini tinggal kalian tandain aja. Untuk di bagian akhir ubah aja fotonya menjadi 1400, checklist. Masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva, pilih titik 3, tempel. Di sebelahnya juga kalian tempel. Oke, jika sudah lalu kalian pangkas aja fotonya sampai di bagian akhir ya. Masuk aja di bagian detik 11.05, pilih bagian yang plus, pilih bagian persegi panjang, panjangin sampai di bagian detik 12.20 menggunakan yang kanan ini. Kalian pilih bagian color dan fill, pilih bagian yang kanan, kembali, lalu kalian pilih bagian move dan transport, pilih yang ketiga, ubah aja ukurannya menjadi 2500, checklist. Pilih bagian yang kedua, tandain di akhir, di awal putar aja. Masuk tengah, pilih bagian kurva yang ketiga seperti ini. Oke, coba kita cek hasilnya dari awal ya. Nanti kayak gitu aja untuk bagian efek, move dan transportnya. Kalian klik dulu foto yang di bagian awal, pilih bagian efek, tambahkan efek, pilih bagian ubin, ada di distorsi. Ini kalian cukup aktifkan mirrornya aja, kembali. Pilih bagian buram gerak ya, di tengah sini ada. Tambahkan satu efek lagi, masuk aja ke bagian Matema 1K, pilih bagian Luma Key. Untuk bagian Luma Key, tandain aja di bagian detik 2 dan di bagian awal sini ubah aja menjadi 1. Oke, jika sudah pilih titik 3 lalu kalian salin. Tempel aja efek Luma Key-nya di bagian foto atas ini ya, pilih bagian efek, titik 3, tempel. Untuk Luma Key kalian klik keyframe di tengah ini, ubah kalian geser aja ke bagian akhir. Pilih bagian kurva, pilih yang keempat, atur seperti ini untuk kurvanya. Oke, jika sudah kembali aja. Kalian klik foto yang di bagian bawah, pilih bagian efek, pilih Luma Key, tandain di bagian detik 4 dan di bagian akhir ubah aja menjadi 1. Masuk tengah, pilih bagian kurva yang keempat ya, seperti ini. Jika sudah kembali, kalian klik dulu foto yang di bagian atas, pilih efek, tambahkan efek ya. Pilih aja bagian move atau transport, pilih bagian pemindahan acak. Untuk bagian pemindahan acak, di bagian akhir sini, di bagian awal ubah aja menjadi 0, tandain, dan di bagian sini ubah aja menjadi 500. Masuk aja ke bagian tengah, ini keyframe nya geser aja ke bagian tengah sini ya. Jika sudah masuk tengah, pilih bagian kurva yang kedua, atur seperti ini. Kembali pilih bagian evolusi, tandain di bagian tengah 0, di bagian akhir ubah menjadi 5. Oke, jika sudah masuk tengah, kasihkan aja kurva kedua full bawah. Kembali. Ini untuk buram geraknya naikin aja ya. Kembali. Nah, nanti hasilnya itu seperti ini. Nah, jika sudah masuk di bagian foto detik 504, kalian klik pilih efek, tambahkan efek,
pilih bagian ubin tengah sini ada, aktifkan. Ini untuk potongannya, naikin aja sedikit. Tambahkan efek lagi, pilih bagian buram gerak tengah sini ada. Tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian move, pilih bagian ayun. Untuk ayun, frekuensinya ubah aja menjadi sekitar 1,15. Untuk bagian sudut awal ubah aja menjadi -3. Tandain geser di awal, dan di bagian akhir ubah aja menjadi 0. Untuk bagian sudut 2 ubah menjadi +2,3. Tandain geser aja ke bagian awal, di akhir ubah jadi 0. Jika sudah, kembali. Tambahkan efek lagi, pilih bagian pembinaan acak tengah sini ada. Untuk bagian pembinaan acak ubah jadi 0, tandain di bagian akhir, di awal ubah menjadi 500. Geser ke bagian awal, masuk tengah, pilih bagian kurva, pilih yang ketiga, atur seperti ini. Ini yang ketiga aja ya, seperti ini. Kembali untuk bagian evolusi juga, tandain di bagian akhir 0, di bagian sini ubah menjadi 5. Masuk ke bagian tengah, pilih bagian kurva yang ketiga seperti ini. Oke, jika sudah, kembali. Untuk buram geraknya ini kalian naikin ya, seperti ini. Kembali untuk bagian pembinaan acaknya kalian hapus aja, geser ke bagian kiri, pilih titik 3 salin efek, kembalikan pembinaan acaknya menggunakan yang ini. Oke, jika sudah, tinggal kalian tempel aja fotonya di bagian sini. Tinggal kalian tempel aja efeknya di bagian foto sini. Di sini. Di sini. Di sini. Dan di bagian sini ya, detik 6.20. Tambahkan lagi efek, pilih aja bagian move atau transport, pilih aja bagian ini ya. Bentar, pilih aja bagian blur, pilih bagian Gaussian blur. Untuk bagian Gaussian blur ubah kekuatannya menjadi 0, tandain di bagian tengah. Untuk di bagian awal sini ya, ubah aja menjadi 0,300. Geser ke bagian awal. Masuk aja ke bagian tengah sini, pilih kurva yang ketiga, atur seperti ini, kembali. Tambahkan efek lagi, masuk aja ke bagian move atau transport, pilih bagian ombang ambing. Untuk bagian ombang ambing, sudutnya ubah aja menjadi -90. Tandain, geser ke bagian akhir, ubah menjadi 90, geser ke bagian awal. Untuk frekuensinya ubah aja menjadi 0,50. Untuk bagian magnitude ubah jadi 0, tandain geser ke bagian akhir, ubah menjadi 90, geser ke bagian awal. Kembali, tambahkan efek lagi, masuk ke bagian distorsi, pilih bagian lengkungan gelombang. Untuk bagian lengkungan gelombang, tahapnya ubah menjadi 0,58. Tandain di awal, di tengah jadi 0. Masuk ke tengah, pilih aja bagian kurva yang ketiga full. Kembali, untuk sudutnya di awal ubah aja menjadi 5. Tandain di awal, di tengah sini ubah aja menjadi 90. Masuk ke tengah, pilih bagian kurva ketiga full. Kembali, untuk bagian magnitude ubah menjadi 2. Tandain di awal, di tengah sini ubah jadi 0. Masuk ke tengah, pilih bagian kurva yang ketiga, naik sedikit. Untuk bagian sudut war, di awal ubah aja menjadi -180. Tandain di awal. Untuk di bagian tengah ubah menjadi 0. Oke, jika sudah, kalian pilih bagian titik 3 di pojok kanan, lalu kalian gandakan. Pilih lengkungan gelombang di bawah. Untuk tahap awal ubah jadi 0, di bagian tengah ubah menjadi 0,44. Masuk ke tengah, pilih bagian kurva yang ketiga full. Kembali, untuk sudut di bagian awal ubah jadi 0. Untuk bagian magnitude awal ubah menjadi 1,5 ya. Untuk sudut port awal ubah menjadi 90, di bagian tengah ubah menjadi 180. Checklist. Kembali, tambahkan efek, masuk aja ke bagian distorsi, pilih bagian riak bundar ya. Untuk bagian riak bundar, frekuensinya ubah aja menjadi sekitar 8,50.
tandain aja di bagian awal, di bagian tengah ubah menjadi 1,60. Masuk ke tengah, pilih bagian kurva yang ke-30. Kembali, untuk kekuatan tandain aja di bagian awal, di tengah ubah menjadi 0,5. Masuk ke tengah, pilih bagian kurva yang ke-30. Kembali, untuk bagian radius ubah menjadi 0,80. Nah, oke, jika sudah, untuk bagian ayun ini kalian hapus saja ya. Jika sudah, pilih titik 3 salin efek, tambahkan efek. Masuk aja ke bagian warna dan cahaya, pilih bagian ini ya, pergeseran hue. Untuk bagian pergeseran hue di akhir tandain aja 0, dan di bagian awal ubah menjadi 360. Checklist. Kembali aja, lalu kalian tempel efeknya di bagian foto sebelahnya yang ini ya. Satu di sini, di sini, dan di bagian sini. Untuk di bagian foto detik 805, kalian klik foto yang di bawah, pilih efek, tambahkan efek. Masuk aja ke bagian distorsi, pilih bagian ubin ya. Ini kalian aktifkan, kembali, tambahkan efek lagi. Masuk aja ke bagian move atau transport, pilih bagian ombang-ambing ya. Untuk bagian ombang-ambing sudutnya ubah aja menjadi 90 plus ya, bukan minus. Untuk frekuensinya ubah aja menjadi sekitar 0,50. Untuk bagian magnitude ubah aja menjadi sekitar 80-an aja. Oke, kembali, tambahkan efek lagi, pilih bagian move atau transport, pilih bagian ayun. Untuk ayun frekuensinya ubah menjadi sekitar 1,11. Untuk sudut awal ubah aja menjadi minus ya, minus 3,5. Untuk di bagian sudut 2 ubah menjadi plus 3. Nah, oke, jika sudah, kembali, tambahkan efek lagi, pilih aja bagian blur, pilih buram gerak ya. Jika sudah, titik 3 salin efek, tempel aja di bagian foto sini. Ini 1, 2, 3, 4. Untuk di bagian foto sini nanti beda efek ya. Oke, jika sudah, tinggal kita balik-balik dulu fotonya ya, mulai dari detik sini ya, di bagian detik 5:15 kalian klik, pilih titik 3, balik secara horizontal. Langkai satu foto di bagian sini, balik secara horizontal. Oke, jika sudah, untuk di bagian foto sini juga ya, di bagian detik 701 kalian klik titik 3, balik horizontal. Langkai satu foto di bagian sini, balik horizontal. Dan di bagian foto akhir sini, balik horizontal. Di bagian foto sini juga ya, di bagian detik 816 kalian klik, pilih titik 3, balik horizontal. Langkai satu foto di bagian sini, balik horizontal. Nah, untuk di bagian foto akhir ini kita pakai efek lengkungan gelombang ya, di bagian detik sini. Detik 6:20 kalian klik fotonya, pilih efek, pilih titik 3 salin efek. Untuk di bagian foto sebelahnya kalian klik titik 3 salin satu layar. Jika sudah, tinggal kita tempel aja efeknya di bagian sini ya. Di bagian detik 9:20 kalian klik fotonya, pilih efek, titik 3 tempel. Untuk di bagian sebelahnya tinggal kalian checklist aja 4 foto di sebelahnya, pilih yang ini, pilih yang ini ya. Hapus yang 2 ini jika sudah tempel. Untuk di bagian detik 10:01 kalian klik, pilih titik 3, balik horizontal. Langkai satu foto di bagian sini, titik 3, balik horizontal. Nah, oke, ini udah jadi ya. Bentar kita cek dulu untuk hasilnya. Oke, ini hasilnya udah cakep ya. Jika sudah, tinggal kita tambahkan aja untuk bagian efek transisinya. Masuk aja di bagian sekitar sini ya, di bagian detik ini 527, pilih bagian yang plus, pilih bagian persegi panjang, panjangin aja sampai di bagian detik 805 menggunakan yang ini. Jika sudah, pilih bagian titik 3, isi area komposisi,
Pilih bagian move dan transport, geser aja ke bagian kanan persegi panjangnya ya. Nah, kira-kira seperti ini. Jika sudah, pilih bagian yang ketiga, ubah yang 1920 menjadi sekitar 4900. Checklist. Kembali pilih bagian efek, tambahkan efek. Pilih bagian lainnya ya. Pilih bagian salin latar belakang. Tambahkan efek lagi. Pilih bagian lengkungan gelombang, di tengah sini ada. Untuk bagian lengkungan gelombang di awal sini ubah aja kasih aja keyframe atau penanda. Dan di bagian detik 620 ubah aja menjadi 1. Di bagian akhir ubah menjadi 2 ya untuk bagian tahapnya. Jika sudah masuk bagian tengah, pilih bagian kurva yang ketiga kembali. Untuk sudutnya ubah aja menjadi 114. Untuk jaraknya ubah menjadi 10. Untuk bagian magnitud ubah jadi 0, tandain di bagian akhir dan di bagian awal sini. Untuk di bagian detik 620 ubah aja magnitudnya menjadi 7. Checklist. Masuk ke tengah, pilih bagian kurva yang kedua, sebelahnya ketiga seperti ini. Jika sudah, kembali pilih bagian titik 3 lalu kalian gandakan. Pilih lengkungan gelombang di bawah, untuk sudutnya ubah aja menjadi 58 plus ya, bukan minus. Kembali dan kalian masuk aja di bagian detik 620, pilih bagian yang persegi panjang yang ini ya. Panjangin aja sampai di bagian detik 718 lalu pangkas menggunakan yang kanan. Pilih titik 3 lalu kalian regangkan. Pilih efek, tambahkan efek. Pilih bagian salin latar belakang yang di tengah sini ada. Tambahkan efek lagi, pilih bagian ubin di tengah sini ada. Untuk ubinnya di awal kalian tandain aja dan di bagian akhir tinggal kalian zoom. Nah, seperti ini ya. Masuk ke tengah, pilih bagian kurva yang ketiga kembali. Ini untuk mirrornya jangan lupa kalian aktifkan. Kembali pilih bagian blending, tandain di bagian awal, di bagian akhir yang 100 supaya jadi 0. Masuk ke tengah, pilih bagian kurva yang kedua. Dan nanti hasilnya itu seperti ini ya. Nah, oke, jika sudah, tinggal kalian checklist aja persegi panjang dua-duanya, pilih yang ini, salin 2 layar, tempel di bagian sini. Nah, oke, jika nggak pas tinggal kalian geser aja ke bagian sini. Ini kalian hapus aja ya. Lalu kalian tempel aja di bagian sekitar sini ya. Di detik 520. Untuk persegi panjangnya ini geser aja ke bagian sini. Nah, oke. Nah, ini udah jadi ya, simple banget. Coba kita cek dulu. Oh ya, untuk di bagian persegi panjangnya ini kalian klik, pilih bagian move, geser aja ke bagian bawah sini ya, di bagian kanan. Di bagian bawah sini. Nah, untuk mengetahui posisinya tinggal kalian klik aja bagian yang ketiga. Ubah yang 4900 menjadi 200. Nah, untuk posisinya seperti ini ya, untuk posisinya. Jika sudah, yang 200 ini ubah menjadi 4900 lagi. Oke, jika sudah, kembali aja. Oke, jika sudah tinggal kalian masuk aja di bagian awal dan kalian tambahkan aja untuk bagian efek CC coloringnya. Ntar di sini aku salin dulu ya untuk bagian efek CC coloringnya. Lalu kalian tempel aja ya. Nah, misalnya jika efek CC coloringnya itu kepanjangan, tinggal kalian tahan, checklist semuanya, pangkas menggunakan yang ini. Jika sudah, kembali pilih bagian logo pengaturan 30 fps ubah menjadi 60. Tinggal kalian ekspor aja.